Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester keperawatan komunitas. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Yangkivi Mohi. Saya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan keperawatan. Di sini topik pembahasan pada kesempatan ini adalah pencegahan perilaku bullying terhadap anak. Di sini ada rumusan masalah yang saya bahas, ada 6. Di sini ada definisi, jenis-jenis, dan ciri-ciri, faktor penyebab, dan dampak, dan upaya pencegahan yang dilakukan. Di sini pada definisi, bullying adalah merupakan suatu serapan dari dalam bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak. Orang yang mengganggu orang yang lemah berupa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali orang-orang banyak yang di kalangan masyarakat itu istilahnya seringkali dipakai menggambarkan fenomena bullying, diantaranya penindasan, penggecetan, terus pemalakan, pengucilan, dan intimidasi yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang berikut adalah menurut para ahli, bullying adalah suatu tindakan yang bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, seperti menakuti, terus melalui ancaman, agresi, terus dan menimbulkan teror terhadap orang tersebut, termasuk juga tindakan-tindakan yang tidak yang direncanakan oleh pelaku bullying, terus maupun spontan bersifat yang nyata, direncanakan lalu langsung dibully. Terlihat seseorang mereka bicara di belakang orang dan mudah identifikasi untuk terselubung di balik persahabatan, terus dilakukan oleh sekelompok-kelompok tertentu yang membuat kelompok lalu bullying terhadap orang lain. Di sini adalah jenis-jenis bullying. Ada beberapa jenis-jenis di sini, ada 4. Bullying verbal, secara fisik, rasional, dan elektronik. Di sini mereka melakukan bullying terhadap anak tersebut dengan ancaman, dengan tindakan-tindakan yang melemahkan anak tersebut. Terus langsung mereka memukuli dia dengan alat-alat tajam seperti senjata, pisau, parang, dan kayu atau apapun yang ada di dekat mereka. Jadi mereka membuli. Jadi membuli secara rasional juga, mereka membuli dengan sikap. Terus mereka membuli dengan dengan tutur kata, dengan mata, dengan cara jalan, gerak-geriknya. Mereka bisa membuli orang tersebut karena mereka menganggap orang tersebut adalah lemah, dianggap tidak punya apa-apa, dianggap dia itu lemah dari kita semua begitu. Terus di sini juga ada bully terhadap menggunakan elektronik. Jadi media sosial itu mereka menggunakan untuk membuli orang. Berikut adalah ciri-ciri orang yang dibullying. Ada beberapa ciri-ciri di sini: suka mendominasi anak lain, suka memanfaatkan anak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan sulit melihat situasi dari titik pandang anak lain. Terus cenderung melukai anak lain ketika orang tua atau orang dewasa lainnya tidak ada di sekitar mereka. Jadi mereka membullying anak itu dengan cara-cara mereka. Terus mereka sulit melihat situasi anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi hanya peduli pada keinginannya. Jadi kesenangan diri sendiri. Lalu dia membullying orang lain. Seperti itu. Terus di sini orang yang dibully. Jadi orang yang dibully itu adalah bukan orang yang
biasa-biasa, tapi orang yang punya harga diri, orang yang punya martabat juga. Jadi dia menginginkan, ada beberapa poin di sini. Sebenarnya banyak, tapi saya mengambil cuma beberapa di sini. Jadi anak itu paling dianggap paling apa? Mereka pikir dia itu tidak punya apa-apa, tapi anak itu dalam hati dia berkembang. Anak itu mungkin dia harus menguatkan mental untuk harus dia yang lebih baik dalam sekolah itu. Termasuk apa, anak yang tertunda atau paling kecil di sekolah itu yang biasa dibully-bully. Jadi takut dibenci untuk apa, menyenangkan terus apa namanya, anak yang paling miskin atau paling kaya. Nah, jadi anak itu ketika dia dibullying, dia harus apa namanya itu membuat dirinya bermotivasi untuk dia harus lebih baik daripada mereka. Nah, faktor-faktor bullying. Di sini ada beberapa faktor bullying. Faktor keluarga, faktor sekolah, atau faktor kelompok sebaya. Jadi keluarga tidak memperhatikan anak tersebut. Jadi teman-temannya dibully, atau di sekolah guru-gurunya tidak memperhatikan anak tersebut. Karena itu mereka mungkin guru-gurunya apa namanya tidak memberikan nasihat kepada anak-anak lain, tidak ada ketegasan-ketegasan, maka mereka membuli anak tersebut. Di sini ada dampak bullying, ada dampak negatif. Di sini memiliki dampak yang sangat buruk bagi seseorang. Jadi bullying adalah apa namanya, beberapa dampak bullying, diantaranya adalah prestasi anak tersebut di sekolah, ataukah anak gelisah atau sulit tidur, atau gangguan makan, menyadari pengecualian diri, sensitif, lekas marah, agresif, dan sikap kasar terhadap orang lain. Contoh, terus kakak atau adik, bahkan orang tua, dan apa namanya, pencobaan bunuh diri, rendah kepercayaan diri, minder. Akhirnya juga anak tersebut fisiknya menjadi lemah. Berikut adalah dampak positif. Dampak positif anak tersebut ketika orang-orang bully, dia membangkitkan semangat jiwa dia agar dia yang lebih baik dalam sekolah ataupun di apa namanya, di dalam keluarga dan di rumah. Jadi anak-anak provokatif dianggap akan permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi remaja bullying termotivasi untuk membela diri, saya juga punya harga diri, dan lain-lain. Berikut adalah upaya mengatasi bullying. Ada beberapa upaya, tapi saya mengambil cuma beberapa, ada 5. Dan di sini ada yang pertama, cara menghadapi bully adalah tatap mata mereka dan dikatakan pada mereka untuk berhenti dengan apa namanya, cukup kamu harus berhenti sekarang. Jika mereka terus apa namanya melewati batas, maka kita harus ingin kamu berhenti sekarang. Jangan mengatakan atau melakukan apa yang apapun selain terus mempertahankan jarak antara kita dengan mereka. Terus tidak perlu ulangi lagi hal-hal begitu. Kita perlu kasih tahu hal-hal begitu. Yang kedua, upaya buat orang tua atau wali sekitar sebut, kita perlu satukan persepsi dengan istri suami, atau sangat penting bagi istri suami. Maka di sini suara dalam menangani permasalahan dihadapi anak tersebut. Mungkin kita bisa pergi ke sekolah, atau kita bisa memberikan saran kepada anak-anak tersebut, jangan bully lagi. Ini juga teman kalian. Misalnya apakah perlu menemui orang tua perilaku intimidasi, ataukah perlu lapor ke polisi. Itu adalah suatu satukan persepsi pikiran dalam satu keluarga istri suami untuk mengatasi masalah. Yang berikut, penanganan yang biasa dilakukan oleh guru, usahakan dapat kejelasan mengenai apa yang terjadi sebenarnya di sekolah. Jadi mereka mendapatkan suatu penjelasan dari siswa lain. Yang berikut adalah pencegahan buat anak yang menjadi korban bullying. Berkali-kali anak dengan kemampuan yang membela dirinya sendiri, trauma ketika tidak ada orang dewasa, guru, dan di sekitarnya.
Terus yang berikut adalah penanganan buat anak yang menjadi perilaku bullying. Di sini segera ajak anak berbicara mengenai apa yang dia lakukan, jelaskan bahwa tindakan merugikan diri orang lain, upaya bantuan dari tenaga ahlinya agar masalah yang tertangani dengan baik dan selesai dengan tuntas. Yang berikut adalah kesimpulan bahwa bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bullying juga dapat dilakukan melalui media sosial atau internet yang disebut cyberbullying. Dan bullying dibagi menjadi 5 kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, terus perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Pada umumnya orang melakukan bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain-lain sebagainya. Bullying disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi, juga diakibatkan tayangan televisi yang mempengaruhi remaja tersebut. Demikian pembahasan pada kali ini. Semoga pembahasan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya bermohon maaf jika ada salah kata dalam tutur kata atau sikap. Saya mohon maaf. Yang baik bisa diambil dan yang tidak baik bisa evaluasikan saya kembali. Demikian, terima kasih.